Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat berjumpa para penuntut ilmu sekalian dalam pelajaran ilmu nahwu tingkat dasar. Belajar ilmu nahwu dengan cara sederhana dan mudah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengantar pembelajaran untuk ilmu nahwu, khususnya sebagai perkenalan bagi kalian yang belum pernah tahu atau belum pernah kenal ilmu nahwu, ataupun bagi kalian yang sudah pernah mendengar tetapi belum mengetahui secara rinci apa itu ilmu nahwu, atau juga bagi kalian yang sudah pernah tahu ilmu nahwu, sudah pernah belajar tetapi belum paham bagaimana ilmu nahwu itu sesungguhnya. Pada kesempatan kali ini silahkan untuk mendengar penjelasan pengantar pembelajaran ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ilmu nahwu adalah cabang dari ilmu bahasa Arab. Jadi ilmu bahasa Arab itu jumlah cabang ilmu pengetahuannya ada tidak kurang dari 13, yaitu ilmu nahwu atau disebut juga dengan ilmu i'rab, kemudian ilmu shoraf, kemudian ilmu khat atau ilmu rasam, ada pula ilmu ma'ani, ada pula ilmu bayan, ilmu badi, ilmu arud, ilmu qawafi, qardu syi'ri, insya, khotabah, tarikhul adab, dan matan lughah, serta mungkin yang lain-lainnya. Setidaknya ada 13 cabang ilmu pengetahuan untuk ilmu bahasa Arab. Jadi yang kita pelajari khususnya ada dua ilmu pokok dalam pelajaran bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan ilmu shoraf ya. Jadi kedua ilmu ini adalah ilmu yang paling pokok di antara ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain. Atau dua ilmu ini disebut juga dengan ilmu alat. Ketika kita membahas ilmu nahwu, secara tidak langsung juga akan membahas ilmu shoraf. Demikian pula ketika kita belajar ilmu shoraf, secara tidak langsung akan mempelajari atau membahas pula ilmu nahwu. Jadi kedua ilmu ini saling berkaitan erat. Demikian pula apabila kita ingin mendalami ilmu-ilmu yang lain, maka dasar yang paling utama harus menguasai kedua ilmu ini, baik ilmu nahwu maupun ilmu shoraf, karena tanpa kedua ilmu ini akan sulit memahami ilmu-ilmu bahasa Arab yang lainnya. Sehingga menguasai kedua ilmu nahwu dan shoraf ini sangat penting jika kalian berminat untuk memperdalam ilmu bahasa Arab. Jadi fokus kita untuk selanjutnya adalah pembelajaran ilmu nahwu, dan nanti ada membahas sedikit tentang ilmu shoraf atau menyinggung sedikit dengan ilmu shoraf. Untuk ilmu yang lainnya nanti setelah kalian mempunyai dasar yang bagus, silahkan untuk didalami ilmu-ilmu yang lainnya. Atau untuk menguasai pelajaran bahasa Arab juga perlu untuk mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya selain dari ilmu nahwu dan shoraf. Jadi intinya bahwa ilmu nahwu dan shoraf adalah cabang dari ilmu bahasa Arab. Lalu apa kaitannya ilmu nahwu dan shoraf? Mari kita lihat. Cobalah baca kalimat berikut. Misalnya ada kalimat yang tertulis dengan teks Arab dengan tulisan Arab seperti ini ya. Apakah kalimat ini bisa dibaca? Bagi kebanyakan kita memang sangat sulit untuk membaca teks-teks Arab yang tanpa baris ya. Seperti kalimat ini. Untuk membaca kalimat ini memerlukan dua bekal ilmu pengetahuan bahasa Arab ya. Yang pertama adalah ilmu shoraf, yang kedua adalah ilmu nahwu. Jadi di dalam ilmu shoraf itu ada namanya wazan ya, wazan itu kalau sederhananya adalah pola, bentuk, atau irama. Misalnya ada 3 huruf seperti ini tulisannya, maka ada wazan namanya wazan fi'il madhi. Maka kataba ini sewazan atau sepola atau seirama dengan fi'il madhi fa'ala. Maka
kalimat ini bisa dibaca atau kata ini bisa dibaca dengan kataba, mengambil pola dari fa'ala, mengambil irama dari fa'ala, kataba. Kemudian di dalam ilmu shorof juga ada namanya wazan isim fa'il, wazan isim fa'il atau bacaannya fa'ilun, iramanya polanya fa'ilun. Maka kata ini bisa dibaca dengan katibun, sewazan dengan katibun, fa'ilun, katibun. Di dalam ilmu shorof juga ada namanya wazan isim masdar fi'alatan, maka kata yang tadi seperti ini sewazan atau sepola dengan fi'alatan isim masdar, maka barisnya juga mengikuti, bacaannya adalah kitabatan. Jadi kalimat tersebut bisa dibaca seperti teks berikut: kataba katibun kitabatan, kataba katibun kitabatan. Setelah kita mempelajari ilmu shorof, maka kita dapat pola dasarnya atau irama dasarnya atau wazan dasarnya, yaitu kataba katibun kitabatan. Lalu katibun boleh dibaca katibun atau katiban atau katibin, ya, boleh dibaca katibun, katiban, katibin. Demikian pula kitabatan boleh dibaca kitabatan, kitabatun, dan kitabatin. Artinya mempunyai peluang bacaan kitabatan, kitabatun, kitabatin, katibun, katiban, katibin. Nah, pertanyaannya adalah manakah di antara 3 harokat atau 3 baris ini yang paling tepat? Atau manakah baris yang di akhir kalimat ini, di akhir kata-kata tersebut yang paling tepat untuk digunakan sesuai dengan strukturnya? Maka disitulah tugas dari ilmu nahu. Jadi untuk menentukan mana baris atau harokat yang tepat untuk kata ini, kata-kata yang ini, semuanya memerlukan ilmu nahu. Jadi pada kesimpulannya adalah ilmu shorof berfungsi memberikan baris dasar pada tiap-tiap kata sesuai dengan wazannya atau polanya tadi, dan ilmu nahu memberikan baris akhir pada setiap kata-kata tersebut sesuai dengan struktur bahasa atau pola kalimatnya. Sehingga belajar nahu meliputi 2 hal pokok, ya. Yang pertama, memahami struktur atau pola kalimat dalam bahasa Arab. Yang kedua, menentukan baris atau i'rab pada i'rab yang benar pada kata dalam kalimat berbahasa Arab. Jadi kedua ilmu ini saling memerlukan, sehingga para ulama menyebutkan dalam istilah mereka as-sorfu umul ulumi wan nahu abuha. Jadi ilmu shorof adalah induknya ilmu pengetahuan bahasa Arab, sedangkan nahu adalah ayahnya. Jadi kedua ilmu nahu dan shorof itu seperti pasangan suami istri, ya, tidak lengkap seorang istri tanpa seorang suami, demikian pula seorang suami tanpa seorang istri tidak lengkap. Jadi keduanya saling memerlukan. Banyak manfaat dari mempelajari ilmu nahu di dalam kitab-kitab atau buku-buku yang dikarang para ulama-ulama ahli nahu, ahli bahasa Arab. Silahkan nanti dibaca, ya. Tapi secara ringkas, bahwa manfaat ilmu nahu bisa kita rumuskan melalui beberapa hal ini. Yang pertama, manfaat ilmu nahu adalah mengetahui struktur atau pola kalimat, khususnya pola kalimat bahasa Arab. Yang kedua, mengetahui baris yang tepat. Yang ketiga, membaca teks-teks berbahasa Arab dengan benar. Jadi secara singkat, secara umum, bahwa manfaat ilmu nahu ada pada 3 hal ini. Kalau sederhananya lagi, bahwa ilmu nahu adalah ilmu yang bisa menggiring Anda untuk membaca teks-teks bahasa Arab dengan baik dan benar. Berikutnya, belajar ilmu nahu Aisari. Jadi metode yang kami pakai pada pembelajaran ini adalah metode Aisari. Syarat pembelajarannya untuk menguasai nahu metode ini adalah yang pertama,
harus bisa membaca Al-Quran ya, karena sia-sia belajar ilmu nahu maupun ilmu shorof kalau tidak bisa baca Al-Quran, karena dasarnya adalah bisa membaca teks Arab, khususnya yang sudah pakai baris. Yang kedua, sebelum mempelajari ilmu nahu ini, kalian juga hendaknya mengenal dasar-dasar ilmu shorof, meskipun tidak terlalu menguasai ya, cukup dasar-dasarnya saja. Misalnya dasar yang kalian harus kuasai itu menghafal dan mewazankan tasrif-tasrif usul yang pertama. Yang kedua, kalian mewazankan dan bisa mentasrifkan wazan-wazan fi'il madhi. Kalian juga hafal wazan-wazan tasrif fi'il mudhari, tasrif isim masdar, tasrif isim fa'il, kemudian tasrif isim maf'ul, kemudian tasrif fi'il amr dan nahi, lalu tasrif isim alat, isim zaman, dan isim makan. Dan yang terakhir juga mengetahui dan bisa menasrifkan fi'il madhi lil majhul serta fi'il mudhari lil majhul. Nah, itu saja yang mungkin dasar-dasar ilmu shorof yang harus kalian kuasai, tidak perlu banyak-banyak dahulu agar lebih mudah. Jadi sebelum mempelajari ilmu nahwu Aisari ini, silahkan kalian buka dulu pelajaran ilmu shorofnya, bisa melalui kitab-kitab atau buku-buku pelajaran ilmu shorof. Kalau ada yang paling simpel ya, misalnya di dalam pelajaran ilmu shorof, kitabnya adalah atau bukunya Amsilatut Tasrifiyah karangan Syekh Muhammad Ma'sum bin Ali. Bisa kalian rujuk ke sana. Dasarnya seperti yang saya sebutkan tadi, tidak perlu seluruhnya, cukup dasar-dasarnya dulu. Yang ketiga, syarat untuk mempelajari ilmu nahwu Aisari adalah memahami dan menguasai per tema pelajaran. Jadi ini sangat penting ya, tidak perlu panjang lebar untuk pemahamannya nanti. Yang penting kalian ketika menghadapi suatu temanya dalam pelajaran yang disajikan, kami usahakan untuk memberikan penjelasan yang paling sederhana dan paling mudah. Karena dalam pelajaran ilmu nahwu nanti buat apa menghafal banyak-banyak kalau tidak paham dan tidak menguasai per temanya ya. Demikian pula kita membaca misalnya banyak-banyak bahannya, kalau tidak paham juga sangat sulit untuk diterapkan ke dalam hasil dari pelajaran ilmu nahwunya. Jadi selain menghafal, memahami juga sangat penting dalam menuntut ilmu, khususnya menguasai ilmu nahwu. Selanjutnya, syaratnya adalah menuntaskan materi pelajaran secara berurutan. Jadi penting karena disajikan metode ini secara berurutan, yang dari yang paling mudah dulu sampai yang sedang, kemudian yang agak sulit, supaya apa? Supaya urutan-urutan pemahaman kalian lebih mudah, dari yang mudah, dari yang sangat sederhana sampai nanti kepada hal-hal yang lebih luas atau lebih rumit. Seandainya kalian meloncat ya dari satu materi ke materi yang lainnya tidak berurutan, maka dikhawatirkan ada jarak, atau ada pemahaman yang hilang di antara pelajaran-pelajaran tersebut. Maka ini sangat tidak direkomendasikan. Jadi kami harapkan jika kalian ingin berminat mempelajari ilmu nahwu metode ini, harus mempelajarinya secara berurutan dari pertama hingga tuntas. Yang terakhir, cukup kalian harus rajin dalam belajar atau mengikuti pembelajarannya, baik nanti menghafalnya maupun latihan-latihan yang disajikan kalian ikuti lalu kalian pahami secara rutin. Insyaallah maka ilmu nahwu yang kami berikan bisa diserap dengan baik. Nah, itu diantara syarat-syarat belajar ilmu nahwu Aisari.
Lalu apa sih metode Aisari itu? Jadi secara khusus metode Aisari ini kan masih dalam pelajaran ilmu nahwu kan ada banyak metode pembelajaran ilmu bahasa, khususnya nahwu dan shorab ya. Di antaranya misalnya ada metode amsilati, metode tamyizi, atau metode yang lain-lainnya. Jadi yang kami sajikan adalah metode Aisari, yang mudah-mudahan dengan metode ini juga kalian, bagi para penuntut ilmu, agar lebih mudah dan lebih singkat dalam memahami dasar-dasar ilmu nahwu. Jadi ciri khasnya yang pertama adalah dalam metode ini kami memberikan ungkapan-ungkapan yang sederhana, pengertian-pengertian yang sederhana, yang penting mudah dipahami. Jadi jangan terkejut ketika kalian mempelajari metode ini, ada banyak istilah-istilah yang sangat berbeda dari kitab-kitab ulama-ulama ilmu nahwu. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk mendekatkan pemahaman kepada pemahaman yang lebih mudah sebagai dasarnya. Lalu nanti kalau kalian berminat untuk memperdalamnya akan lebih mudah karena sudah mengenal secara sederhana apa yang akan disampaikan di dalam permateri pembelajaran. Jadi akan disediakan pengertian-pengertian ataupun definisi-definisi yang sederhana yang mudah-mudahan cepat dipahami tanpa mengurangi penghormatan kita kepada penyusun-penyusun ilmu nahwu yang terdahulu, karena ini sebagai dasarnya saja dulu ya, karena mungkin bisa jadi banyak dari pelajar-pelajar atau penuntut ilmu yang masih berusia muda, yaitu yang berusia anak-anak atau berusia remaja. Jadi ungkapannya harus lebih disederhanakan agar tidak mempersulit di dalam benak atau pikiran mereka. Jadi itu tujuannya. Yang kedua, ciri khas dari metode Aisari ini harus dilaksanakan bertahap. Jadi berurutan atau bertahap dari materi yang pertama, kedua, dan seterusnya hingga selesai sesuai dengan urutannya. Disiplin dalam urutannya itu penting agar tidak ada materi yang meloncat-loncat, materi yang saling berkaitan itu tidak bisa dipahamkan tanpa susunan atau tanpa urutan yang mudah. Jadi apabila ada satu materi yang lebih dahulu dipahami daripada materi yang lain padahal saling berurutan, maka dikhawatirkan akan menyulitkan ketika memahami pelajaran-pelajaran selanjutnya atau menguasai per materinya ya, dikhawatirkan. Yang selanjutnya, bahwa dalam metode Aisari juga ada menghafal dan memahami. Walaupun kalian jangan terkejut nanti tidak seperti yang kalian bayangkan, hafalannya tidak perlu menghafal satu lembar atau menghafal satu bab ya, itu berlebihan karena ini hanya dasarnya. Jadi hafalan-hafalan yang kami berikan juga sangat ringkas, tidak perlu panjang-panjang, yang penting kalian bisa mengingatnya untuk dihafalkan dan di murajaah, sehingga ketika nanti muncul suatu permasalahan atau suatu contoh, kalian sudah bisa mengungkapkannya karena hafalan-hafalan tersebut, dan lebih mudah nanti menyambungkan pemahaman antara satu materi dengan materi yang lainnya. Selain itu juga hafalan itu sangat diperlukan untuk pengembangan pemahaman per materi pelajaran ya. Sebagai modalnya, bahasa sederhananya bahwa hafalan itu adalah modal untuk memahami materi pelajaran. Nah, kemudian setelah itu juga dalam metode Aisari ini ada banyak latihan
latihan simultan kalau dalam penerapannya, latihannya setiap kali satu materi disediakan satu latihan ya. Karena setiap latihan itu akan membuat pemahaman menjadi lebih sempurna. Hendaknya kalian ketika melaksanakan atau mengikuti pelajaran ini jangan lupa untuk selalu berlatih. Di antara latihannya nanti ada yang pertama menyebutkan atau memurajaah hafalannya. Ketika ditanya misalnya kalian apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu, bisa menyebutkan istilahnya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi artinya mengenali. Yang ketiga mengklasifikasi, yang keempat mengi'rab, dan yang kelima mengaplikasikan ilmu tersebut apabila sudah diperoleh ketika membaca atau menemukan teks-teks berbahasa Arab. Jadi secara ringkas bahwa metode Aisari ini menerapkan 3 bab pelajaran, 3 tema pokok pembelajaran. Yang pertama jenis kata, yang kedua ciri i'rab, dan yang ketiga adalah pola kalimat. Jadi dengan modal menguasai 3 bab ini, 3 tema pelajaran ini, insya Allah kalian sudah menguasai dasar-dasar pelajaran ilmu nahwu. Jadi bab pertama adalah jenis kata. Untuk jenis kata, jadi jumlah yang akan kita pelajari itu adalah 23 sub materi ya, sub judul. Yang pertama isim dan isim mufrad. Kita tujuan dari bab pertama ini adalah mengidentifikasi atau mengenali jenis-jenis kata. Jadi mana yang disebut isim atau isim mufrad, mana yang disebut dengan isim tasniyah, mana yang disebut dengan isim jamak taksir, dan seterusnya. Jadi ketika mempelajari bab pertama ini, tujuannya adalah kalian menjadi kenal jenis-jenis kata seperti yang kalian lihat di layar smartphone kalian atau layar laptop kalian ini. Ada 23. Nanti kita kenalkan, kita definisikan masing-masing dari materi tersebut. Tujuannya yang pertama tadi adalah untuk mengenali. Yang kedua, akhirnya setelah mengenali kalian bisa mengelompokkan mana kata-kata tersebut yang masuk ke dalam misalnya isim mufrad, mana yang masuk ke dalam isim tasniyah, mana yang masuk ke dalam fi'il madhi, dan seterusnya. Yang kedua, bab 2 adalah ciri i'rab ya, mengenal alamatul i'rab atau ciri i'rab. Jadi fokusnya adalah ada 7 ya, paling sedikit 7 materi pembelajaran untuk bab 2. Dan yang ketiga adalah pola-pola kalimat dasar. Nah, di sini bab 3 nanti menyimpulkan dari keseluruhan pembelajaran kita dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Setelah kalian menguasai bab 1, bab 2, maka akan kita aplikasikan ilmu tersebut untuk disempurnakan untuk mengenali pola-pola kalimat dasar dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah jar majrur, misalnya nasab mansub, jazm majzum, mubtada khobar, dan lain-lainnya. Ada 11 tema, nanti ada tambahan mungkin untuk tema yang lainnya, subtema tambahan. Jadi mempelajari ilmu nahwu metode Aisari, kita menerapkan 3 bab pembelajaran yang harus dikuasai. Yang pertama tadi adalah jenis kata, yang kedua ciri i'rab, dan yang ketiga adalah pola-pola kalimat dasar. Kalau kalian sabar, insya Allah dalam 3 bab itu kalian sudah bisa menguasai dasar-dasar ilmu nahwu. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengantar dari pelajaran ilmu nahwu metode Aisari. Bagi kalian yang berminat secara serius untuk mempelajari dasar-dasar ilmu nahwu ini, silahkan bergabung dan lanjutkan pembelajaran untuk masuk pada pembahasan bab 1. Selamat bergabung. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.